pada saat mamahnya baca Yasin dan anak itu baca Yasin, tiba-tiba jenazahnya bangun bang. Kan ngajian di kaki itu bang, bangun dia bang, marah-marahin bang. Ya Allah. Bener bang, Itu udah meninggal sempat marah-marah itu. kan beliau itu senang pakai tongkat ya bang. Iya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Oke pemirsa, hari ini saya masih bersama Mama sebagai narasumber dan masih dengan cerita kiriman-kiriman atau susuk atau santet yang seputar ini masalah-masalah gaib ya. Pemirsa yang cerita ini mungkin bisa menjadi bukan teguran ya, pembelajaran buat teman-teman yang mendengarnya. Oke. Jadi saya pernah mendengar satu cerita, mungkin Mama bisa menceritakan lebih lanjut. Ada seorang tukang nasi goreng katanya melihat seorang wanita, ini nenek, dia katanya pesan nasi goreng. Ketika dianterin ke keluarganya, enggak masak nasi goreng lah, orang tadi katanya masak nasi goreng. Enggak, orang itu masih buktinya dia meninggal katanya di atas gitu kan ya. Enggak, tadi masih jalan katanya. Enggak taunya tukang nasi goreng itu yang masak nasi goreng itu nenek itu udah meninggal Bang Adi. Aneh kan, tukang nasi goreng udah pas hari itu, iya. Pas Malam itu juga. Dan ngelihat tukang nasi goreng emang bener dia sampai pingsan dia di atas itu lagi terkapar, lagi udah berbaring mayatnya. serem amat ceritanya. Itu makanya, itu ternyata usut punya usut. Ketika ditelusuri, si perempuan nenek-nenek tersebut sebelum tiadanya waktu masih mudanya juga memakai susuk pemikat. Dan sebelum tiadanya datang ke rumah. Nah ini makanya Mama sebagai lebih lanjutnya ceritanya lebih lengkap di Mama. Oke Mama bisa cerita ini teman-teman. Terima kasih wahai pemirsa yang Saya berada di sana, sahabat Lorong Misteri, penggemar Lorong Misteri. Adanya kisah ini jangan dijadikan satu cemoohan. Iya, cemoohan. Ya, jangan dijadikan satu lecehan. Ya, dan jangan jadi satu momok gibahan. Ya. Betul. Dan Tapi, jangan juga bangga diri ya Mah ya. Dan jangan merasa aku enggak loh, akhirnya jadi ujub ya. Iya, ujub. Nah, tetapi kisah yang kita sampaikan dan kita paparkan sampailah terdengar ke telinga kalian, petiklah. Dipetik hikmahnya, dipetik pelajarannya. Jangan dekati yang namanya syirik. Oke. Iya Bang Heri. Almarhum tersebut, Almarhumah ya. ya almarhumah, sebelum meninggal dunia beliau sebulan lah ya. Sebulan sebelum meninggal datang ke rumah kan? Sowan ke rumah, konsultasi. Dan bertanya bagaimana dan harusnya bagaimana dan bercerita lah. Akhirnya ditanya, ada apa? Sesuatu apa? Ya maaf, beliau itu sebenarnya atau almarhumah itu sangat pandai. Iya, sangat pandai dalam agama, sangat pandai. Ibadah pun ya alhamdulillah. Tetapi waktu zaman muda berceritalah beliau itu, ya, bahwa waktu muda supaya pasangannya tidak menyakiti atau pasangannya tidak meninggalkan atau pasangannya setia gitu. Tidak jelalatan gitu ya Bang. Jelalatan atau supaya nggak berpaling lah. Iya, tidak berpaling. Akhirnya
Temannya mengajak. Oh. Jadi Gitu. Sebenarnya niatnya baik ya Mah ya. Niatnya baik cuma dengan Niatnya cara yang baik. salah. Nah, seperti itu. Sebenarnya banyak sekali amalan yang tidak perlu memakai itu, Bang. Amalan supaya suami sayang, Bang. Amalannya apa? Masakin yang enak, Bang. Masakin yang enak. Iya. Dan Servis yang enak. Seperti itu. Bang Heri tahuan aja. Bang Heri tahuan aja nih. Ya emang orang nikah mau ngapain ente? Main karambol. Main kerambol. Jadi seperti itu. Berceritalah. Bercerita ternyata seperti itu dan berkata bahwa saya memakai anu gitu, Bang. Ya alhamdulillah. Menurut Mama sangat alhamdulillah. Kita kan tidak mengetahui ya. Apakah itu manusia itu akan meninggal dunia? Iya. Tetapi alhamdulillah di ujung umur atau di Dia ujung terbuka. sesuatu itu membuka dirinya, menyadari kesalahannya, bertaubat artinya, walaupun tidak secara langsung gitu kan, Bang? Ya. Iya. Begini saya memakai ini di sini gitu. Seperti itu dengan jujur, Bang. Jadi akhirnya dibersihkan, diselesaikan. Ya, udah diselesaikan, dibersihkan seperti itu. Akhirnya apa? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah, masuk rumah sakit, Bang. Masuk rumah sakit. Karena udah ini juga ya udah sepuh ya. Ya, pulang sehat ya. Padahal waktu sebulan sebelumnya sehat pemirsa. Iya. Tiba-tiba namanya Pulang ke takdir, rumah, datang ke ketentuan rumah, Allah. tiba-tiba dia jatuh, masuk rumah sakit, di rumah sakit seminggu, pulang lagi, seminggu masuk lagi, pulang lagi, ternyata meninggal dunia. Tinggal di rumah. Meninggal dunia di rumah. Pada saat meninggal dunia, tidak siap-siap, hanya ada menantunya. Hanya menantunya Dan di rumah. cucunya satu. Oh. Menantunya duduk menemani. Ya, tidak ada siapa-siapa, Bang. Tidak ada anak-anaknya yang lain, hanya ada menantunya. Jam berapa malam? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Itu dalam keadaan menantunya tahu nggak sih kalau Ibu ibu mertuanya meninggal belum ya? Sudah tahu. Udah tahu. Makanya sudah ditutup rapat. Oh. Iya. Pertama, ya, sebelum tukang nasi goreng yang tadi Abang ceritakan itu datang, si anak menantunya ini setan, Bang. Yang datang, Bang. Sakit, kaget saya juga, Bang. Takut, Bang. Pada saat si menantunya itu duduk baca Yasin, Bang, sama anaknya, tiba-tiba di dalam wallahualam apakah itu benar atau tidak, Atau halusinasi atau si anak. kalau zaman sekarang bilangnya apa, Halu. Bang? Halu. Apakah itu halu? Tapi cucunya pun melihat, Bang. Berarti ini kan bukan halu, Bang. Ya, ini halu bukan kira-kira. Ya. Ada dua orang yang melihat. Artinya yang melihat. Dan ada tukang nasi goreng, berarti kan bukan halu ya. Menantu, cucu. Cucunya itu bukan anak kecil, Bang. Rekennya gitu, umurnya udah usianya ya udah SMP kelas 2 kan berarti udah gede, Bang. Iya, udah balik. Pada saat mamahnya baca Yasin dan anak itu baca Yasin, tiba-tiba jenazahnya bangun, Bang. Kan ngajiin di kaki itu, Bang. Bangun dia, Bang, marah-marahin, Bang. Ya Allah. Bener, Bang. Itu udah meninggal sempat marah-marah itu. Kan beliau itu senang pakai tongkat ya, Bang. Iya, Terus tongkatnya diginiin, Bang. Terus emaknya ngejerit-jerit ya. Oh, Akbar. Oh, anaknya juga ngejerit-jerit ketakutan. Melukin mamanya, Allah, Bang. Mama seperti merinding saya, Bang. Iya. Mama, nenek, mama. Seperti itu kan. Berduaan aja mereka ya, Bang. Iya. Ya, Karena mungkin keluarga besar belum datang, mungkin Belum baru meninggal pemirsa. Jadi masih baru setengah jam lah. Nah, pada saat dia berteriak-teriak menjerit-jerit, tukang nasi goreng datang, Bang. Tukang nasi goreng. Assalamualaikum. Dalam keadaan ketakutan, salam. Kata si itu. Ada apa? Kaget saya, katanya gitu. Ini nganter nasi goreng. Siapa yang ngasih nasi goreng? Orang kita lagi duka kan. Ketakutan gini. Tadi katanya Bu Haji minta nasi goreng. Orang biasa langganan. Apa tahu Bu Hajinya gitu, Bang. Oh, ketika udah berinteraksi dengan tukang nasi goreng, si neneknya tidur lagi. Iya. Heran nggak? Heran. Terus akhirnya nanya. Akhirnya nanya nih si menantu ya, anak menantu itu nanya, Mang, siapa yang mesen? Bu Haji tadi pakai tongkat ke son, pakai baju ini, dibuka pakai baju ini. Iya, pada ketakutan, Bang. Ya Allah. Terus tanya, Mamang tadi melihat nggak waktu Mamang datang ke sini, saya lagi
digoyang-goyangin badannya sama nenek ini sama almarhum. Haji. Enggak, Oh. gitu Bang. Jadi seperti itu. Jadi Ya ternyata, Allah, ya Rabb. jadi ternyata sesuatu yang itu balik lagi merasuki diri. Mungkin itu apa ya namanya, si sosok atau yang ada makhluk yang menyerupai gitu ya. Bisa jadi. Menyerupai si mayat tersebut. Padahal sebenarnya si perempuan tersebut sudah meninggal dunia. Gitu. Karena mungkin dulunya memakai, dan alhamdulillahnya sebelum meninggalnya kan sempat bertaubat ya Mah ya. Jadi seperti itu. Jadi ganasnya, Ganasnya suatu perbuatan syirik seperti itu. susuk Setan itu mengikuti terus. Setan itu mengikuti terus itu. Makanya banyak sekali para subscribernya Lorong Misteri ya, yang pernah Mama baca di chatan ke Abang tuh Bang ya, suka minta tolong, Bang, tolongin dong mama saya dong Bang, doain dong Bang, gitu ya Bang ya. Itu sama Abang dibantu lah dengan cara apa ya, walau alam lah ya, kita hanya membantu doa gitu kan Bang. Ada juga yang pernah itu mama baca juga dan melihat ada ya subscriber, Mama bilang gini dong, oh sudahlah, sesuatu dikerjakan itu karena memang sebenarnya sudah tidak ada seperti itu. Jadi kalau orang-orang tua dulu mungkin ya Bang ya, sering sekali dan senang sekali memakai seperti itu karena memang ya walau alam deh zamannya gitu ya. Emang zaman dulu tuh pemahaman belum begitu ya kan, orang belum begitu paham, dan masih kayak kalau Jawa itu masih kayak menganut kejawennya gitu ya. Dan zaman dulu itu ilmu pemikat atau siapa yang kuat itu yang jago. Iya, jadi yang jago dia megang wakat masih rimba lah ya peraturannya, ya hukum rimba. Benar. Ya, bahkan ada orang pengen main bola aja pakai susuk Bang, ada di kaki. Benar Bang. Iya. Zaman dulu itu supaya ngadu kuat batangan, katanya kakinya itu diaduin lagi kuat, pakai susuk Bang di kakinya. Biar larinya kencang kayak kijang katanya, pakai susuk katanya. Padahal mah tinggal naik mobil kijang ya. Iya. Benar. Dan ada juga Bang, seorang laki-laki Bang, supaya kuat katanya Bang, pakai susuk Bang. Di apanya? Di kelaminnya. Ya Allah. Sampai istrinya itu membusuk. Ya Allah. Jadi hati-hati pada para pemirsa yang laki-laki, jangan macam-macam seperti itu ya. Sampai membusuk kelaminnya. Meskipun tujuannya baik ya kan. Iya, padahal katanya niatnya ingin memuaskan istri, tapi ya ternyata bahaya. Semua juga tergantung bagaimana caranya kan ya. Alhamdulillah lah pokoknya pemirsa. Apalagi nih ceritakan ini. Ini kayaknya episode paling ringkas ini. Iya. Udah kali ya. Sangat ringkas tapi cukup banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Oke, pemirsa. Kita sudahi 1001 kisah dari tadi cerita yang Mamah ceritakan, yang saya juga tahu sepenggal, dan banyak cerita juga yang maksudnya banyak pelajaran yang bisa saya petik, dan juga terutama buat teman-teman juga. Kita sudahi malam hari ini. Jangan lupa untuk tonton 1001 kisah bersama Lorong Misteri di jam 3 sore, dan uji nyali dan juga eksplorasi Lorong Misteri di jam 9 malam. Jangan lupa kirim suara. Oh ya, kalau teman-teman punya cerita hantu atau punya kayak pengalaman semacam ini yang mistis-mistis, mungkin ada santet atau tetangganya ingin bisa ingin menceritakan lah, entah itu cerita orang atau untuk cerita pribadi, nanti dikirim dalam bentuk voice note ya, direkam suaranya, nanti dikirim ke nomor 081389919565 di bawah ini ya. Kita tunggu ya nanti supaya lebih banyak lagi pelajaran yang bisa dipetik dari teman-teman Lorong Misteri ya. Oke pemirsa, ini dia Asik Kisah di 1001 Kisah bersama Lorong Misteri. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini, dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?